Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya lewat platform YouTube. Ini saya rekamkan video lagi. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda karena saya coba pakai yang ada facecam-nya. Mungkin siapa tahu bisa ada nyambungnya karena kelihatan wajahnya. Oke, ini seharusnya bukan bab 6 keanekaragaman hayati, tapi harusnya adalah bab 2 keanekaragaman hayati. Nah, dari frasanya saja saya kira sudah bisa kita ketahui ya, keanekaragaman itu ya artinya ya bermacam-macam, beragam. Terus hayati adalah kehidupan. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah bermacam-macamnya kehidupan. Nah, lebih lengkapnya nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau di gambar ini coba dilihat ini bagian kiri atas ini ada kuda, kemudian ada makhluk uniseluler entah apa itu, kemudian yang tengah ini ada semacam primata dan ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada hewan yang hidup di air, mungkin lumba-lumba atau apa. Nah, gambar ini adalah mewakili keanekaragaman hayati yang ada di bumi ya, di bumi kita ini, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Dimana kalau kita bicara tentang keanekaragaman hayati atau bahasa kerennya selanjutnya kita sebut sebagai biodiversitas. Indonesia itu memiliki tingkat biodiversitas tertinggi nomor 2 setelah Brazil. Nah, jadi Brazil itu di daerah sana itu memiliki tingkat biodiversitas nomor 1. Jadi keanekaragaman hayatinya paling beragam di sana. Baru kemudian tingkat kedua adalah di Indonesia ini. Nah, karena hutan hujan tropis yang masih sangat luas di Indonesia. Nah, tentu itu juga memiliki beban tersendiri bagi Indonesia karena kalau misalnya hutannya mengalami penebangan dan lain-lain, keanekaragaman hayatinya otomatis bisa berkurang. Oke, selanjutnya. Tujuan pembelajaran di sini bisa dibaca sendiri ya, mengidentifikasi berdasarkan keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan karakteristik wilayahnya, terus menginventarisasi tumbuhan dan hewan khas Indonesia yang memiliki nilai tertentu. Sebetulnya di tujuan 1 dan 2 ini sudah kalian lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, meskipun belum saya bahas babnya, tapi sudah saya suruh untuk melakukan pengamatan keanekaragaman hayati di sekitar kita dulu. Selanjutnya, mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, nah termasuk kebun binatang dan lain-lain itu. Kemudian selanjutnya ini adalah terkait dengan klasifikasi. Nah, jadi di bab keanekaragaman hayati ini tidak cukup hanya membahas di keanekaragaman saja, tapi juga membahas tentang penamaan makhluk hidup, kemudian pengelompokannya dan seterusnya. Sampai di tujuan belajar yang terakhir itu, membuat kunci determinasi secara sederhana berdasarkan objek biologi yang diamati itu nanti. Oke, lanjut. Pengertiannya. Keanekaragaman hayati itu didefinisikan sebagai keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri, baik ciri luar maupun ciri dalam, yang disebabkan oleh adanya plasma nutfah. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu adalah karena adanya sesuatu yang disebut sebagai plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Nah, nanti sambil dibaca sendiri. Ini hal yang bisa dipahami tapi agak susah untuk didefinisikan. Kalau di buku itu definisinya dia adalah kumpulan organ yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam satu spesies ataupun berbeda spesies yang bulat ya. Kalau saya lebih suka menyebut plasma nutfah ini adalah
bank, BANK, bank gen. Ya, gen itu adalah substansi membawa sifat yang ada di kromosom. Nah, jadi plasma nutfah ini intinya adalah kumpulan dari perbedaan-perbedaan sifat yang ada pada makhluk hidup. Nah, misalnya kalau pada manusia, dari warna kulit saja kita bisa kelompokkan itu, ada yang berkulit putih, kemudian berkulit langsat, berkulit coklat, berkulit hitam. Nah, itu termasuk ke dalam plasma nutfah seperti itu. Itu yang menyebabkan terjadinya keberagaman makhluk hidup. Nah, selanjutnya akan menimbulkan yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, itu contohnya baru dalam satu spesies, yaitu manusia. Nah, ternyata keanekaragaman hayati ini ada berbagai macam tingkat. Nah, ada 3 tingkat itu. Tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama adalah tingkat genetik. Atau disebut sebagai keanekaragaman tingkat gen. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini yang perlu kalian garis bawahi adalah keanekaragaman yang terdapat pada antar individu yang dia sejenis. Ya, misalnya adalah kucing, Felis domestica. Nah, jadi semua kucing yang kalian temui itu yang ukurannya kurang lebih hampir sama itu adalah Felis domestica. Nah, beda lagi dengan kucing besar, misalnya Panthera tigris. Beda lagi, itu sudah perbedaannya beda lagi. Tapi kalau keanekaragaman tingkat gen itu dia pasti berada dalam satu spesies. Ya, contohnya adalah Felis domestica ini. Nah, Felis domestica itu pun nanti dibagi menjadi berbagai macam ras. Ya, ada yang ras Persia, kemudian apa itu yang lain. Nah, seperti ini contohnya. Ada yang juga tidak punya bulu, itu termasuk juga adalah keanekaragaman tingkat gen. Sejenis tapi berbeda. Contohnya lagi adalah pada manusia, ya. Kalau kalian amati itu, manusia itu memiliki perbedaan ciri yang lumayan jelas. Ya, dalam satu kelasmu aja itu kalau kalian amati ada yang telinganya itu yang kecil, ada yang besar, kemudian ada yang bagian bawah telinganya nempel ke kepala, ada yang dia tidak menempel, kayak gitu itu beda-beda. Terus warna kulit juga berbeda, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen. Nah, termasuk juga ini adalah variasi warna bunga. Bunganya sejenis. Ini bunga apa ya ini? Ya, katakanlah kita sebut aja ini bunga mawar. Nah, bunga mawar ini meskipun dia dalam satu jenis memiliki perbedaan warna, itulah adalah keanekaragaman tingkat gen. Nah, jadi gennya berbeda tapi dalam satu spesies. Itu karena keanekaragaman tingkat pertama. Yang kedua, belum. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Nah, memunculkan variasi antar individu dalam spesies, ya. Contohnya sama-sama kucingnya tapi beda bulunya. Ada yang bulunya lebat, ada yang bulunya biasa, ada yang hampir tidak punya bulu sama sekali. Itu adalah variasi antar individu dalam satu spesies. Nah, keanekaragaman tingkat ini juga yang menyebabkan tidak ada individu itu yang sama persis. Ya, meskipun anak kembar itu dia pasti memiliki perbedaan. Entah ada perbedaan pada tai lalatnya mungkin, atau mungkin garis wajahnya yang berbeda, atau yang lain. Pasti ada perbedaan itu. Kecuali kalau misalnya individu yang hasil cloning, itu mungkin bisa sama persis. Karena secara genetis dia masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau semua makhluk hidup di dunia ini memiliki penyusun genetik yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu itu berbeda. Meskipun dia saudara ataupun bahkan saudara kembar itu juga tetap berbeda. Itu keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies.
Nah, kalau tadi yang gen itu adalah dia berada dalam satu spesies, tapi berbeda ciri, ya, cirinya beda-beda. Kalau yang keanekaragaman tingkat spesies ini, dia adalah berbeda spesies, ya, berbeda spesies, keanekaragaman spesies. Jadi ada spesies ini, ada spesies itu, ada spesies inu. Yang pertama ini contohnya adalah pohon kelapa atau Cocos nucifera. Dan ada pohon Nipa fruticas, dan ada pohon kurma atau Phoenix dactylifera. Nah, ini sudah beda spesies. Kalau yang gen tadi masih sama spesiesnya, kalau keanekaragaman tingkat spesies itu adalah ya spesies yang bermacam-macam, yang beda-beda spesiesnya, yang beda jenisnya. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Ya, jelas ya, kalau misalnya kita berbicara tentang tumbuhan itu pasti bentuk dari daunnya, bentuk dari apanya itu berbeda. Misalnya di sini kita kalau punya contoh di sini ada pohon kurma, dia memiliki batang yang seperti ini, batang yang kokoh dan daun yang bisa kita katakan kecil dan memanjang. Bandingkan kalau misalnya tumbuhan yang hidupnya di perairan, misalnya adalah eceng gondok, pasti dia memiliki batang yang rapuh dan daun yang lebar serta berlilin, karena memang perbedaan fungsi dari kedua tumbuhan ini. Nah, yang ini dia hidup di tumbuhan yang di lingkungan yang kering, kalau yang eceng gondok tadi di lingkungan yang basah. Tuh, jadi kandungan genetik itu sangat terkait dengan habitatnya, yang menyebabkan pada akhirnya spesies itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, contohnya tadi itu kurma dan eceng gondok. Nah, karena keragaman tingkat spesies ini yang menyebabkan adanya variasi jenis organisme. Ya, meskipun sama-sama kucing ya sebenarnya harimau, kemudian kucing rumahan itu berbeda. Satunya Panthera tigris, kalau kucing itu adalah Felis domestica. Yang terakhir, tingkat yang terakhir yaitu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi naik sedikit-sedikit ya. Tadi adalah yang gen, berarti dia dalam satu spesies. Kalau yang keanekaragaman spesies adalah beda spesiesnya. Kalau keanekaragaman ekosistem adalah beda ekosistemnya. Nah, ekosistem yang berbeda itu tentunya akan diikuti dengan kondisi abiotik dan juga biotik yang berbeda juga. Misalnya nih, kita punya hutan hujan tropis ini. Pasti bagian permukaan di sini adalah ditutupi dengan lumut, ya, karena kelembapannya tinggi serta tumbuhan-tumbuhan yang khas ada di daerah hutan hujan tropis, ya. Bandingkan dengan ekosistem di padang pasir misalnya. Di situ tidak akan ada padang lumut seperti ini. Jadi karena memang kelembapannya rendah serta suhunya yang tinggi, maka tidak memungkinkan untuk lumut itu bisa tinggal di daerah permukaan pasir seperti ini. Nah, selain itu juga tumbuhan yang tumbuh di sekitar situ maka berbeda juga. Kalau yang tadi adalah pohon-pohonan, misalnya pohon karet, kemudian apa ini, berbagai macam pohon-pohonan. Kalau di hutan tropis itu, kalau di padang pasir itu kebanyakan adalah tumbuhan yang sukulen atau yang dia bersifat bisa menyimpan cadangan air dalam jumlah yang lumayan banyak. Kayak gitu, itu perbedaan tingkat ekosistem. Coba kita bandingkan lagi dengan ekosistem pantai misalnya. Nah, di pantai tentunya memiliki ciri yang berbeda dengan padang pasir maupun di hutan hujan tropis. Nah, ini saya kira meskipun ini kita katakan sebagai ekosistem lumut, tapi ini adalah bagian dari hutan hujan tropis di sini. Nah, ekosistem pantai tentunya berbeda dengan di padang pasir. Katakanlah bukan pantai tapi adalah ekosistem laut misalnya. Ya, di laut tentunya tumbuhannya juga berbeda, nggak mungkin ada kaktus di laut. Nah, selain tumbuh-tumbuhan, pastinya hewannya juga berbeda.
Kalau di padang pasir tadi, hewan-hewan yang bisa dijumpai diantaranya adalah misalnya kayak unta, kemudian yang serangga-serangga yang kecil itu kayak kalajengking, kemudian ada berbagai macam ular, itu banyak dijumpai di padang pasir. Nah, berbeda dengan hutan-hujan tropis, ini hampir semua hewan itu bisa tinggal di situ karena memang sumber dayanya yang lumayan banyak. Nah, kalau di ekosistem laut, ya jelas adalah kelompok dari ikan-ikan itu. Itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini ada contoh ekosistem yang lain ya, ada air tawar, rawa, gurun, hutan, dan ekosistem air laut. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Nah, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Nah, jadi selain abiotik juga, di sini juga ada jenis populasi yang artinya ada perbedaan antara faktor abiotik dan juga biotiknya. Selain abiotiknya berbeda, maka biotiknya juga berbeda. Kayak tadi aja, yang padang pasir itu dia memiliki suhu yang kisaran sekian. Kalau yang hujan tropis ini pasti lebih rendah daripada di padang pasir. Kemudian curah hujannya juga berbeda. Ketersediaan airnya juga berbeda. Itu yang dinamakan dengan perbedaan faktor abiotik. Nah, tentunya itu akan menyebabkan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Kayak tadi kalau di padang pasir kan ada hewan-hewan yang dia bisa tahan dengan kondisi yang kering. Contohnya adalah kalajengking, kemudian ular, terus unta misalnya lagi. Nah, beda di ekosistem laut ya, kayak misalnya ikan-ikan itu ya tentunya nggak bisa kalau hidup di tempat yang kering. Itu yang dinamakan dengan tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, jadi saya review sedikit. Keanekaragaman tingkat gen artinya adalah satu spesies memiliki perbedaan gen. Jadi yang beraneka ragam adalah gennya, tapi masih berada dalam satu spesies ya. Misalnya kayak manusia, beda warna kulitnya, beda bentuk rambutnya, beda bentuk telinganya, beda bentuk hidungnya. Itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Jadi masih sama spesiesnya Homo sapiens, tapi beda gennya, beda jenis, beda ciri-ciri yang dibawa oleh genetiknya. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Artinya adalah yang beraneka ragam adalah jenisnya atau spesiesnya. Misalnya adalah tadi itu ada nipah, ada kelapa, ada kurma. Terus kalau di hewan misalnya ya kayak kucing, kemudian ada harimau, kemudian singa, ada anjing dan lain-lain itu adalah keanekaragaman tingkat spesies. Jadi yang beraneka ragam adalah spesiesnya, kalau yang gen adalah beraneka ragam adalah gennya, kalau ekosistem yang beraneka ragam adalah ekosistemnya. Nah, ekosistem tentu memiliki kondisi abiotik yang berbeda yang akan diikuti dengan komposisi biotik yang berbeda juga. Oke. Nah, ini keanekaragaman hayati di Indonesia sekarang. Kalau komodo di mana ditemukannya? Ya, betul. Nggak tahu juga kalau salah. Rafflesia arnoldi. Kemudian ada anoa. Ada burung cendrawasih. Nah, ada dua garis yang memisahkan persebaran organisme yang ada di Indonesia ini, yaitu adalah garis Wallace. Nih, garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber. Nah, yang selanjutnya akan memisahkan Indonesia itu menjadi 3 bagian, yaitu ada fauna tipe asiatis atau oriental, kemudian ada fauna tipe peralihan, dan ada fauna tipe australis atau Australia. Nah, bagian mulai dari Sumatera sampai dengan Bali sepertinya ini ya, sampai Bali
itu adalah fauna tipe oriental atau asiatis. Nah, sedangkan mulai dari Nusa Tenggara ya, bersama dengan Sulawesi ini adalah fauna tipe peralihan. Nah, sedangkan kalau Papua dan juga Maluku itu adalah fauna tipe Australis atau Australia. Bagaimana perbedaan dari ketiga zona itu? Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya ini, karena keragaman hayati di Indonesia itu ada berbagai macam ciri. Tadi yang pertama sudah saya sebutkan, ada fauna tipe oriental atau asiatis, kemudian ada peralihan dan ada australis. Kemudian kalau tumbuhan atau floranya bertipe Malaysiana. Malaysiana itu adalah daerah yang mulai dari Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei dan juga Singapura sampai Filipina. Itu adalah daerah di mana ditemukan tumbuhan bertipe Malaysiana. Nah, jadi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina itu adalah flora bertipe Malaysiana. Flora itu artinya tumbuhan ya. Kalau fauna itu hewan. Jolali. Kemudian selain itu di Indonesia juga terdapat hewan dan tumbuhannya endemik dan juga ada tumbuhan dan hewan yang langka. Endemik itu artinya adalah dia hanya bisa ditemukan di suatu daerah. Hanya bisa ditemukan di suatu daerah. Nah, sedangkan kalau langka artinya adalah jumlahnya sudah sangat sedikit atau bahkan mendekati kepunahan. Oke, ini kita bahas satu-satu mulai dari tipe oriental, peralihan, dan australis. Ciri-ciri fauna. Sebetulnya kalau kita membandingkan ciri ini, paling mudah adalah kita bandingkan antara ciri asiatis dengan australis dulu. Nah, sedangkan yang peralihan itu sebetulnya dia adalah ya gabungan antara kedua ciri dari kedua wilayah ini. Jadi asiatis juga ada di peralihan, yang australis juga ada di sini. Jadi hampir mirip-mirip gitu. Oke, yang asiatis yang pertama, mamalianya. Kalau mamalia di asiatis itu dia berukuran besar. Contohnya adalah harimau, gajah, tapir, kayak gitu. Sedangkan di australis itu mamalianya berukuran kecil. Contohnya adalah wallaby, possum, dan lain-lain. Dan tidak ada binatang berkantung, sedangkan di australis terdapat binatang berkantung. Contohnya adalah kanguru. Kalau di asiatis banyak jenis ikan air tawar, kalau di australis jumlahnya sedikit. Kalau di asiatis warna bulu burungnya kurang menarik dan tidak beragam. Nah, coba bandingkan dengan di australis, yang di situ ada burung yang berbulu indah dan juga memiliki beragam warna. Contohnya adalah burung cendrawasih. Tuh ya, jadi perbedaannya ada di keberadaan binatang berkantung, kemudian ukuran mamalia, kemudian jenis ikan air tawar dan juga jenis burungnya. Tuh, asiatis dan australis. Kemudian fauna endemik yang ada di asiatis adalah salah satunya diantaranya ada badak bercula 1, burung melak, jalak bali dan orangutan. Sedangkan kalau di australis adalah cendrawasih, kasuari. Tuh. Nah, kalau di peralihan cirinya adalah hewannya itu kebanyakan endemik. Jadi kebanyakan yang tinggal di daerah peralihan ini kita sebut saja komodo. Kemudian ada babi rusa, ada anoa. Itu adalah hewan-hewan yang semuanya dia endemik. Jadi hanya ada di daerah tersebut. Kayak gitu. Terus hewannya itu mirip dengan tipe Asia dan juga Australia. Jadi kayak gabungan. Nah, selain itu ciri yang lain adalah terdapat hewan langka di daerah peralihan. Itu ciri dari masing-masing wilayah. Ini selanjutnya adalah manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Di antaranya adalah untuk pangan. Ya, kita makan berbagai macam tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Itu adalah termasuk salah satu nilai keanekaragaman hayati dan juga manfaatnya. Untuk pangan, untuk sandang, misalnya kapas itu. Dan untuk papan, ya, untuk rumah, jati.
Kemudian untuk rekreasi hanya untuk hiburan saja, yaitu misalnya adalah kucing peliharaan. Nah, ternyata pengaruh kegiatan manusia itu juga sangat berdampak terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Nah, misalnya di plasma nutfah. Kegiatan manusia untuk pengen dia menanam tumbuhan dengan hasil yang sangat besar, itu tentunya memiliki dampak yang negatif juga. Nah, itu bisa menurunkan atau bisa membuat beberapa macam spesies padi itu punah, sehingga akan menurunkan nilai plasma nutfah. Jadi plasma nutfahnya akan hilang dan akan menyisakan padi-padi yang menghasilkan panen yang banyak, ya. Meskipun spesies padi tersebut hasil dari mutasi yang bisa jadi adalah berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri. Nah, kalau misalnya suatu saat padi-padi yang menghasilkan panen yang tinggi itu berbahaya, tetapi malah yang padi-padi yang sehat justru sudah punah duluan, maka kita mau makan apa? Nah, itu salah satu dampaknya. Kemudian yang lagi dampaknya adalah kerusakan hutan. Dampaknya sangat besar, tidak hanya tumbuhannya yang mati, tapi tentu saja fauna yang tinggal di hutan tersebut akan kehilangan habitatnya, yang juga akan menyusul ke kematiannya. Dan juga kerusakan laut, karena misalnya pengepungan. Saya sebetulnya ada cerita tentang kerusakan hutan ini, tapi sepertinya ditunda saja kalau sudah masuk di kelas nanti. Nah, ini hilangnya keanekaragaman hayati. Kepunahan itu bisa mencapai 100.000 spesies setiap tahun. Nah, itu kan menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas alam. Nah, ini dampaknya berbagai macam. Usaha perlindungan alam itu ada berbagai macam, ya. Dibagi menjadi dua, ada in situ dan ada ex situ. Kalau in situ itu artinya adalah upaya pelestarian yang langsung ada di habitatnya atau di alamnya langsung itu. Sedangkan kalau di ex situ adalah dilakukan dengan cara penangkaran, atau si spesies makhluk hidupnya itu dari suatu daerah, misalnya di hutan ini yang sudah rusak, itu dibawa ke suatu tempat yang tempat itu sudah dikondisikan sebagaimana seharusnya, dan kemudian makhluk hidup spesies itu disuruh tinggal di situ. Itu adalah pelestarian ex situ. Jadi dibawa dulu, kemudian disuruh tinggal di suatu tempat. Jadi bukan habitat asli dari si spesies itu. Nah, contohnya kalau in situ adalah Pulau Komodo di NTT, sedangkan kalau ex situ adalah contohnya di Taman Safari atau kebun binatang itu. Nah, ini contoh-contohnya ada di Kebun Raya Bogor. Kemudian ada perlindungan pemandangan alam di Ngarai Siano dan Taman Nasional di Lampung, Waikambas. Oke, untuk klasifikasi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.